Selain itu ada JASO. JASO ini sebenarnya agak berbeda dari yang lainnya, di mana JASO ini sebenarnya adalah bukan tuition ya, adalah financial grant untuk orang yang mendaftar sebagai mahasiswa pribadi. Jadi menggunakan beasiswa sendiri, lalu bisa mendaftar JASO scholarship ini. Jadi biasanya mereka ini nggak terlalu banyak sekitarnya. Yaitu selain itu university scholarship. Jadi ini maksudnya adalah universitas yang ditawarkan beasiswa yang ditawarkan oleh universitasnya. Contoh-contohnya nih banyak ya, soalnya setiap universitas tuh biasanya ada itu beasiswa random yang mereka tawarkan yang belum tentu orang lain tahu. Ini nanti aku jelasin di slide belakangan. Itu sangat membantu kalau ada profesor, karena mereka tuh kan mungkin bisa memberikan saran untuk beasiswa atau sumber-sumber funding yang bisa dicoba. Oke, selain itu ada prefectural scholarship, lalu ada private scholarship. Jadi ini seperti dari perusahaan atau dari yayasan-yayasan begitu. Contohnya Inpex dan Japan Dental Association, Honjo, Otasaki, dan lain-lain, banyak banget. Oke, lanjut. Jadi kita kali ini akan ngomongin tentang beasiswa Max ya. Jadi beasiswa Max ini apa ya sebenarnya ya? Jadi beasiswa Max adalah beasiswa yang dikeluarkan oleh Ministry of Education, Culture, Sports, and Science Technology of Japan. Max. Jadi gunanya Max ini dibuat untuk mempromosikan good relationship between Japan and other countries. Nah, ini agak foreshadowing. Jadi untuk mendaftar beasiswa Max atau beasiswa in general, kita tuh harus mengetahui apa tujuan beasiswa ini dibuat. Jadi kita tuh harus tahu apa tipe orang atau tipe-tipe dari status peserta yang dicari untuk dijadikan awardee. Jadi kalau kita lihat di sini di website kedutaan ditulis ini ya, the purpose of this scholarship programs is to accept excellent human resources from foreign countries, including to Japan, as international students, to promote mutual understanding with foreign countries and to form human networks. Jadi kita tuh mau promote understanding with foreign countries and then membuat network SDM yang akan menguatkan kapasitas kemampuan edukasi dan risetnya universitas-universitas di Jepang. Lalu ini juga untuk membuat kontribusi internasional. Jadi kita ingat ini tujuan dari beasiswa Max ini yang dibuat biar kita bisa membuat aplikasi kita tuh agar lebih tertarget, gitu ya. Nah, jadi beasiswa Max ini sebenarnya ada dua ya. Salah satunya tuh adalah embassy route atau jalur kedutaan atau juga G2G. Jadi selain itu ada university route atau U2U atau university recommendation. Bedanya ini apa? Nah, bedanya ini embassy route ini bakal daftarnya di kedutaan besar Jepang di negara masing-masing. Kalau orang Indonesia kita daftarnya ke kedutaan Jepang yang di Jakarta. Lalu kedubes akan menyeleksi kandidatnya dengan dokumen screening, lalu ada ujian tulis, lalu ada wawancara. Nanti lolos seleksi itu akan dinominasikan ke Max baru. Karena kita mendaftarnya tuh ke satu kedutaan doang, jadi mereka itu lumayan konsisten sistemnya. One stop application gini. Nanti kita daftar ke universitasnya itu lumayan konsisten. Lalu universitasnya tuh karena daftar cuma satu dari kedubes satu. Nah, lalu untuk universitas tuh ada orang yang nanya nih, apakah beasiswa Max ini bisa untuk milih universitas apa saja? Apakah ada daftar universitas yang tidak bisa didaftar? Nah, ini bedanya. Itu tergantung ya guys. Tergantung kita tuh daftarnya yang Max program apa. Ini adalah program S1, S2, S3, atau D2, D3. Nah, kalau kalian mendaftar Max yang S1, itu universitas yang bisa dipilih itu dibatasi oleh universitas universitas negeri atau national university.
Itu untuk yang embassy route ya guys ya. Untuk embassy route yang S1 itu harus National University. Kalau S2 itu semua univ bisa. S2 atau S3 semua univ bisa. Jadi mau swasta, mau negeri, mau prefektur itu bisa. Nah, lalu university route nih. Kita daftarnya itu bakal ke universitasnya. Jadi kita nggak akan berhubungan sama kedutaan. Untuk seleksinya nggak ada berhubungan sama sekali. Kita daftar ke universitasnya langsung, nanti universitasnya akan menyeleksi kandidatnya, lalu mereka langsung menominasikan kandidat ke Max gitu. Nah, karena kita tuh daftarnya ke universitas langsung, jadi sistemnya tuh bakal berbeda-beda. Nggak cuma universitasnya beda, tapi fakultasnya pun mempunyai sistemnya sendiri. Jadi emang harus, kalau mau mencari info tuh harus dicek benar-benar satu-satu, satu persatu setiap, karena bisa berbeda. Kalau nggak salah itu kuota apa namanya, kuota U2U ini dibaginya tuh kalau nggak per univ tuh per fakultas. Nah, terus tidak semua univ itu membuka slot U2U ya. Jadi terus itu tidak semua jurusan. Nah, ini harus diceknya tuh benar-benar satu-satu itu. Apakah membuka slot U2U apa tidak. Nah, jadi banyak orang nanya nih, mendingan lebih enak kita daftarnya itu G2G atau U2U. Yang mana yang mempunyai peluang lolos lebih tinggi. Lebih gampang yang mana atau gimana gitu. Tapi kalau aku bilang ya, untuk postgraduate baiknya kita tuh mendaftar dua-duanya. Jadi kita tidak harus memilih antara G2G atau U2U tuh, kita daftar dua-duanya saja. Tapi kan nggak boleh daftar langsung berdua-dua gitu kan ya? Apakah jadi double? Nah, enggak ya guys. Jadi kita maksudnya daftar dua kali itu karena timeline-nya berbeda. G2G sama U2U ini mempunyai timeline yang berbeda. Nih, gitu ya. Embassy selection timeline tuh mulai di April. Nah, ini udah lewat ya, ini udah Mei. Jadi yang tahun ini 2026 tuh udah sayangnya udah tutup untuk yang G2G. Jadi kalau kita mau mulai daftar sekarang tuh cuman ada peluangnya untuk di U2U. Kalau enggak, G2G itu bukanya bakal tahun depan. Nah, jadi balik lagi ke ini, timeline-nya beda. Next G2G ini bukannya di April, lalu seleksinya itu bakal berlangsung selama 3 bulan kalau nggak salah, sampai Juli. Jadi nanti pada sampai akhir Juli ini kalian tuh udah tahu apakah lolos seleksi kedutaan apa enggak. Kalau udah lolos seleksi kedutaan udah oke dong ya, udah next G2G-nya udah lolos seleksi kedutaan ya maksudnya ya. Kalau udah lolos artinya boleh lanjut aja ke next G2G. Kalau nggak lolos ya nggak apa-apa, karena next U2U ini bukanya Agustus. Tapi ini untuk beberapa universitas. Balik lagi ke tadi tuh, universitas itu bisa beda lagi sistemnya, bisa mempunyai tanggal mulainya yang beda juga. Nah gitu guys, jadi kita tuh bisa mendaftar G2G dulu. Kalau kita nggak lolos G2G nggak apa-apa, kita bisa selanjutnya daftar U2U. Tapi untuk di presentasi ini aku nggak terlalu banyak menjelaskan U2U, soalnya sistemnya yang sangat berbeda itu, jadi nggak ada satu sistem yang sama yang kita bisa taruh di semua universitas tuh nggak ada. Nah ini ya, ini aku masukinnya ngejelasin ke G2G. Aku izin minum dulu ya sebentar. Nah ini, kalau mau daftar G2G ini kita tuh melakukannya apa ya pertama kali? Jadi kita pertama kali itu melihat informasi dari beasiswanya sendiri. Kita tuh mengambil untuk G2G, kita mengambil datanya dari website Kedubes Jepang. Ini QR code-nya nanti bisa di-scan. Nanti aku bakal ngebagiin PPT ini ke kalian semua. Jadi nanti bisa di-scan dan bisa dilihat-lihat sendiri materinya. Selain itu kita tuh ada FAQ-nya nih. Ntar pertanyaan-pertanyaan kita nih banyak banget udah dijawab di sini. Jadi sangat membantu kalau udah membaca ini. Jadi
kita kalau mau daftar Max untuk pasca sarjana, itu tuh kita daftarnya yang ini ya, yang namanya Research Student Max Scholarship Program atau RS. Research Student ini apa ya, Kak? Nah, jadi sebenarnya kalau kalian daftar Max ini, itu lolos Max itu bukan langsung jadi Master Student. Kemungkinan besar kalian itu masuknya sebagai Research Student atau CanQC. Nah, ini adalah program yang non-degree atau tidak mencari gelar. Jadi kita kerjaannya itu di bawah profesor supervision. Kerjanya kita itu melakukan riset, memulai persiapan riset, dan beradaptasi dengan kehidupan di Jepang. Jadi biasanya waktunya itu kira-kira 6-12 bulan, tergantung dengan progres risetnya atau progres. Ini biasanya profesornya sih nanti bakal nentuin, bakal enaknya bagaimana. Jadi butuh komunikasi yang oke juga. Nah, nanti selama waktu research student ini juga kalian akan mempersiapkan diri untuk mengambil entrance exam atau ujian masuk universitas. Nanti ini baru kalian kalau lolos ujian ini baru diterima sebagai master atau doctoral degree student. Kalau nggak lolos itu nggak apa-apa, karena kalian bakal lanjut research student dan mengambil ulang entrance examnya lagi, mencoba lagi ininya sampai lolos. Maksimal kedutaan itu memberikan waktu maksimal research student itu 2 tahun. Kalau kalian nggak lolos entrance exam selama 2 tahun, artinya kalian pulang Indo, jadi nggak dilanjutkan beasiswanya. Jadi ini yang research student adalah program non degree. Ini normal sih sebenarnya di Jepang, ada sistemnya masing-masing di universitas. Ini adalah waktu preparasi, jadi bukan hal yang menghambat. Nah, beberapa orang nanya, apakah kita bisa meng-skip research student? Bisa ya guys, jadi maksudnya kita tuh masuk Max ini, masuk universitas itu bisa langsung menjadi mahasiswa master atau mahasiswa doktor. Jadi itu bisa terjadi kalau kita sudah selesai entrance examnya ini duluan. Sebelum kita nyampe, kita udah selesai, kita udah lolos. Itu bakal masuk langsung jadi master apa doktor. Jadi yang penting tuh ini sih, kalau kalian mau masuk ini master apa doktor tuh yang penting entrance exam. Tetapi beberapa fakultas atau beberapa departemen sebenarnya ini agak langka ya. Tapi di kasus saya, jadi kasus saya ini saya tidak mengikuti entrance exam, tetapi masuk ke universitasnya sebagai mahasiswa master langsung, bukan research student. Ini karena di Departemen Teknik Sipil Todai itu tidak ada menggunakan sistem research student sama sekali. Jadi mereka nggak ada. Kalau mendaftar research student langsungnya dimasukin ke master. Gitu guys. Saya cuman dokumen screening waktu itu. Kira-kira ini yang aman ya guys untuk research student masa persiapan. Nah, lalu kita mau mendaftar Max itu kita mengecek eligibility. Ini sangat penting ya guys. Ini benar-benar syarat mutlaknya. Syarat mutlak kalau kalian mau mendaftar yang kedutaan harus memenuhi ini semua. Pertama, usia maksimal 34 tahun pada 1 April. Jadi ini ada batas usianya. Lulusannya harus D4, S1, apa S2, jadi nggak bisa D3 gitu, harus mengambil ekstensi dulu. Lalu bidang studi yang kamu ambil harus masih satu rumpun dengan studi sebelumnya. Nah ini juga nih ada orang nanya nih, bisa nggak sih kita tuh mengambil beasiswa Max tanpa dengan kita ambil jurusannya berbeda dengan S1 atau S2 kita. Nah, sebenarnya tidak ya, kita di syaratnya nih harus satu rumpun. Tetapi, definisi dari satu rumpun ini itu masih lumayan fleksibel ya guys. Jadi fleksibelnya itu, yang penting bidang studi yang kamu ambil di S2 atau S3 ini harus mempunyai pengetahuan yang kamu bisa aplikasikan dari S1. Jadi maksudnya kayak gini. Contohnya tuh kamu mengambil S1-nya teknik sipil.
Lalu S2-nya kamu pengen ngambil MBA atau Business Administration yang tidak ada hubungannya, itu nggak boleh. Karena tidak ada pengetahuan dari S1 kamu, dari teknik sipil kamu itu yang diintegrasikan ke S2 itu nggak ada. Itu nggak boleh. Jadi kalau kita mau ngambil teknik sipil, terus kita mau pindah ke manajemen or something gitu, harus ngambilnya manajemen konstruksi, contohnya kayak gitu. Jadi konstruksi kan ada hubungannya sama teknik sipil. Lalu ada IPK minimal 3,2. Ini untuk kedutaan ini harus dipenuhi ini guys. Ini kalau nggak masuk 3,2 langsung sayang sekali otomatis langsung tidak dilanjutkan aplikasinya. Lalu ada punya sertifikat bahasa Jepang atau Inggris ya. Ini pilih salah satu doang. Ini aku. Lalu saya jelaskan ini dengan pelan guys. Jadi sertifikat bahasa yang kita bisa milih di sini yang diterima itu salah satu ya. Jadi kita nggak harus ada JLPT. Kalau kita mengambil kuliah di Jepangnya dalam bahasa Inggris, kita bisa dengan program dengan sertifikat bahasa Inggris saja tanpa JLPT. Jadi maksudnya kayak gini, kita bisa daftar pakai ini atau ini. Tapi kalau kalian daftar pakai TOEFL, IELTS atau TOEIC, kalian harus milih program universitasnya dalam bahasa Inggris. Karena ini sertifikatnya Inggris juga ya. Nah, terus kalau kalian mendaftar pakai JLPTN 2, ini kalian jadi mendaftar mendaftar kuliahnya universitasnya yang program bahasa Jepang. Nah, cuman tadi itu kan syarat-syarat dari kedutaan ya. Universitas tuh bisa memberikan syaratnya sendiri. Contohnya nih TODAI, IPADS International Program in Agricultural Development Studies. Mereka memberikan syaratnya tuh lebih tinggi. TOEFL-nya 98 atau lebih, IELTS-nya 7. Nah, kalau kayak gini kita jadi harusnya memenuhi syarat dari UNIF-nya juga. Sayang sih kalau udah kita jadi harus memilih universitas lain kalau nggak memenuhi. Jadi kalau kalian mau memilih suatu universitas, kalian cek dulu. Kalian mau apakah universitas memenuhi dengan sertifikat bahasa kalian. Kalau kalian sudah mengecek eligibility, kalian sudah memenuhi syarat, kita bisa langsung mengecek timelinenya. Nah, ini aku mengambil contoh dari tahun 2025 ya, jadi ini udah outdated. Tahun 2026-nya udah keluar, cuman aku belum ganti. Jadi proses timeline dari pendaftaran Max ini ada beberapa tahap nih. Pertama, mulainya nih dari kedutaan. Jadi kita tuh memulai pendaftarannya di kedutaan dengan first screening. First screening adalah proses seleksi yang diadakan oleh kedutaan untuk menseleksi menseleksi kandidat. Kalau sudah lolos, kita bakal lanjut ke sini, request for professional acceptance. Jadi ini sebenarnya as simply said, ini pencarian LOA. Jadi aku rasa ini hampir bisa dimengerti sebagai pendaftaran LPDP ya guys ya. Jadi tapi bedanya LPDP itu kan online ya. Kalau ini offline. Pertama first screeningnya tuh pendaftaran sampai substansi, sampai wawancara. Lalu kalau udah lolos, itu bakal dikasih waktu untuk pencarian LOA sama kayak LPDP. Nah, cuman bedanya kalau Max ini mereka tuh memberikan waktu nyari LOA tuh singkat guys. Nih kalau kalian lihat ini cuman 1 bulan kira-kira. Jadi ini sangat singkat dan harus digunakan secara seefisien mungkin. Nah, kalau ini udah selesai, kita bakal kumpul nih placement preference form nih. Ini adalah formulir universitas apa yang kita ingin pilih. Pilihan 1, pilihan 2-nya gitu. Nah, baru ini seleksi akhir dan universitas placement. Nah, ini aku akan membahas tentang primary yang tadi seleksi awal diadakan oleh Kedubes Jepang. Nah, di sini kita akan memulai untuk mengumpulkan dokumennya dulu ya. Ini deadline bulan Mei ini masih yang tahun 2020. Cuman
ini jadi April. Jadi ini harus diupdate. Nah, jadi nanti kita akan diseleksi dokumennya. Yang kita kirim itu diseleksi. Kalau lolos, kita bakal mengadakan ujian tulis. Kalau lulus, hasilnya keluar. Kalau lolos, baru ke wawancara. Lalu hasil wawancara selesai di akhir Juli. Jadi kira-kira kayak tadi ya guys, kayak LPDP urlet gitu ya. Dokumennya ada ini secara garis besar, ada ini application form, research plan, ijazah, surat rekomendasi, placement preference form, sertif bahasa, dan abstrak. Ini aku akan jelas lebih dalam ya setiap. Oh enggak deh, aku membahas tentang ini dulu, memaksimalkan peluang lolos ya. Jadi kita membahas kenapa Max ini bukan sekedar soal nilai, cara membuat aplikasi yang menonjol, strategi berpikir, dan cara membuat reviewer ingat aplikasi kamu. Jadi banyak ya orang mikir di Max ini tuh mikir kayak, kalau IPK saya bagus, kalau saya mempunyai pengalaman ini ABCD, saya mempunyai pengalaman kerja, pengalaman riset, dan segala macam publikasi, itu saya pasti lolos. Sebenarnya tidak seperti itu ya guys. Tidak sederhana itu. Biasanya orang yang mendaftar Max itu banyak ya, yang punya GPA tinggi, mempunyai pengalaman akademik, pengalaman riset dan segala macam, rekomendasinya bagus, itu banyak. Jadi kita tuh harus mengubah mindset kita. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah kamu pintar, tetapi lebih ke mengapa kamu harus dipilih. Jadi kita harus menggunakan hal-hal yang kita punya tadi tuh, GPA apa, pengalaman apa, rekomendasi apa, itu harus disusunnya tuh sesuai dengan visi dan misi Max yang kayak tadi kita udah jelasin di mengapa Max membuat scholarship ini. Jadi kita harus mengikutinya berdasarkan itu. Ya, mengajukan aplikasi Max itu bukan seperti memindahkan butir catur secara acak. Jadi kita tuh harus melihat strategi kita ke depan, langsung ke masa depan, dan melihat beberapa langkah ke depan. Lalu kita memahami posisi lawan. Nah, kalau di sini nih maksudnya lawan ini adalah pemberi beasiswa ya, atau reviewer. Jadi maksudnya nanti kalau kita mau mendaftar ini, kita harus mengerti dari orang sisi lawan itu, mereka tuh mencari apa dari kita. Begitu guys, jadi kita harus bisa mengerti itu untuk biar kita bisa berstrategi dan membuat langkah-langkah kita sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi memaksimalkan kekuatanmu, apa yang kita punya, apa yang kita mungkin kita mempunyai IPK yang tidak banyak atau pas-pasan. Tetapi kalau kita mempunyai hal yang ada itu, kita bisa memaksimalkan, kita kapitalisasikan. Jadi itu sih yang penting. Kita harus mempunyai strategi yang terbaik. Oke, pertama kita untuk menentukan strategi ini, kita pertama harus menentukan tema. Jadi untuk tema ini sebenarnya kayak nggak harus langsung spesifik banget sih. Jadi tema ini adalah seperti secara garis besar, kamu ini ingin mengubah apa di dunia, apa yang ingin kau kontribusikan, gitu ya. Jadi contoh tema yang ini adalah seperti ini, contoh-contoh ya, dan belum tentu kalau kalian yang beda itu bisa meningkatkan ketahanan bencana, bisa memperbaiki sistem pendidikan, mengembangkan teknologi. Jadi ini kan contoh-contohnya kan masih sangat general. Jadi kalian nggak apa-apa, kalian mempunyai tema ini agar menjadi fondasi kalian membuat strategi. Jadi research plan kalian tuh harus mendukung tema-tema ini. Jadi kalian mempunyai cerita besar. Bukan hanya saya ingin kuliah ke Jepang karena teknologinya tinggi, gitu. Itu kurang kuat ya guys. Nah, kita menentukan strategi itu caranya kita harus melakukan self exploration. Kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Apa kita nih, kenapa kita harus
dipilih untuk beasiswa ini. Why should you? Ini salah satu cara yang kita bisa lakukan adalah dengan menggunakan 5 whys. Jadi menjawab 5 pertanyaan ini. Lalu ada why should now? Kenapa harus sekarang? Kenapa harus this scholarship? Kenapa harus beasiswa yang ini banget? Gitu. Terus ada kenapa harus profesor yang itu banget? Terus kenapa harus universitas yang itu banget? Jadi kita harus mempersiapkan apa-apa yang kita punya untuk memaksimalkan strategi, memaksimalkan pendaftaran. Jadi selanjutnya kita harus menemukan unfair advantage. Jadi ini adalah advantage ini. Yang unfair advantage kamu. Jadi aku rasa setiap orang itu pasti ada unfair advantage-nya masing-masing di hal yang beda, dan kita tuh harus menemukannya saja. Jadi kita tuh menemukan apa yang membuat kamu berbeda dari pelamar lainnya. Jadi apa yang kita punya tapi orang lain nggak punya. Jadi contohnya ini, kalau kita punya pengalaman riset yang unik, atau pengalaman bekerja di bidang terkait, atau perspektif unik, atau kombinasi bidang studi itu bisa dipakai. Lalu kita kalau udah menemukan unfair advantage kamu, kita akan mengkapitalisasikannya untuk pendaftarannya. Jadi kita benar-benar menggunakan unfair advantage kamu tuh, kamu benar-benar di milking gitu, atau gimana ya ngomongnya. Jadi benar-benar dipakai terus dan menerus. Sebenarnya jangan terlalu berlebihan ya, tapi sesuai dengan apa yang kau punya untuk dibuat sesuai dengan apa yang Max inginkan. Nah, jadi kan tadi ya, kita harus menginginkan apa yang MX ingin untuk kita punya. Caranya kita tuh bisa membayangkan. Kita sebagai reviewer, kita membaca 100 aplikasi dalam sehari. Banyak banget ya guys ya. Nah, kita tuh membaca ini pasti kita nyari ya, orangnya tuh harus mempunyai cara yang jelas, visinya jelas, kita tuh mau membangun apa. Kalau kita bikin research plan-nya panjang-panjang tetapi visinya masih kurang jelas, kita tuh masih nggak kelihatan temanya tuh kita mau membuat apa tuh nggak bakal bagus dilihat sebagai reviewer. Jadi ini sangat penting untuk kita pikirkan juga untuk research plan dan juga pertanyaan-pertanyaan di application form. Tugas kita ini adalah untuk membuat aplikasi yang membuat reviewer tuh bakal berpikir, oke, orang-orang ini benar-benar tahu apa yang dia lakukan. Nanti kalian saat memformulasikan strategi ini, kalian tuh akan dipakai strategi kalian mau membuat kontribusi apa. Jadi apa yang kamu punya sekarang, pengalaman kamu, pendidikan S1 kamu, dan pengalaman kerja contohnya, itu ingin membuahkan hasil apa, kamu bikin tujuan itu apa. Lalu bagaimana Jepang bisa membantu kamu untuk meraih tujuan tersebut. Bagaimana dengan mendapatkan beasiswa ini bisa menjembatani antara Anda sekarang ke kontribusi. Nanti strategi itu akan dipakai di research plan, di motivation statement, ini maksudnya di application form ya. Lalu ada di interview dan komunikasi dengan profesor. Jadi ingatkan terus ya, 5 whys sama strategi itu akan menjadi fondasi strategi pendaftaran Max Anda. Itu akan menjadi benar-benar batu pertama kalian membuat pendaftaran kalian. Jadi selain itu kita langsung masuk ke dokumen-dokumen apa aja ya. Contohnya nih application form. Jadi application formnya ada jawaban, ada pertanyaan-pertanyaannya, cuma aku nanti bakal kirim file ini yang fullnya. Cuman intinya kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan di application form ini sesuai dengan strategi kalian, berdasarkan tujuan kamu mau apa,
dan mengapa Jepang itu lokasi yang paling cocok untuk kalian. Klarifikasi yang spesifik. Oke, selanjutnya ada soal rekomendasi ya, gitu-gitu. Dikaitkan dengan tujuan. Lalu ada ijazah ya, kita harus di translate dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang, lalu dilegalisasi dengan cap dan tangan basah. Lalu ini ada field of study yang research plan. Jadi dari semua dokumen yang kau kirim itu, yang paling penting adalah dokumen ini, research plan. Karena benar-benar dokumen satu ini akan diantara bisa menggagalkan atau meloloskan tuh satu dokumen ini. Jadi dokumen ini adalah dokumen di mana kalian akan menjelaskan passion prison field of study. Kalian Nah, nanti aku bakal menjelaskannya yang detail di PPT terpisah. Soalnya menjelaskan ini panjang banget. Jadi nanti aku bakal bagikan juga PPT terpisahnya untuk mempersiapkan Anda untuk mendaftar membuat research plan ya, guys ya. Betul. Oke. Jadi ada placement reference form. Ini adalah pilihan uniknya. Kalian ada mau pilihan 1, 2, 3, universitas apa, graduate school apa, lalu profesornya apa gitu. Nanti kalian harus memilih mencari univ ya. Ini fokus tadi bidang studi, dan ini dalam lebih detailnya bisa maksimal 50 kata. Jadi jangan banyak banget. Jadi nanti kita bakal memilih universitas. Sorry, pencet. Oh, maaf izin interupsi bentar Bang Painan. Ya. Tadi sebenarnya pas bagian research plan itu tadi agak sedikit hilang suaranya. Jadi mungkin ya bagian ini tadi sempat hilang sebentar. Iya. Dari terakhir kali itu ngomong apa? Tadi kurang lebih sih ngebahas tentang bahwa research plan ini komponen yang paling penting menentukan keberhasilan atau kegagalan dari proses aplikasinya ini. Oke. Jadi research plan itu yang kayak bener ya, paling penting. Dan ini kita membuat proposal studi kita, proposal studi ya, riset ya, beneran riset ya. Jadi kita mengisi dulu, kita bidang studinya di masa lalu dan sekarang tuh apa. Lalu apa yang membuat kita ingin belajar ini, dan ini harus dibuatnya sesuai dengan strategi kalian. Lalu research team, tema, kayak tema riset lah ya, kita ingin melakukan apa, dengan apa, metode apa, secara ringkas untuk menyimpulkan. Lalu rangkum ya, bukan menyimpulkan. Lalu research plan ini adalah untuk seperti proposal riset. Jadi kita tuh mempropos suatu riset dengan backgroundnya apa, mempunyai metodologinya apa, dengan justifikasinya apa. Jadi udah benar-benar full proposal riset. Dan mungkin aja ini berubah nanti kalau kalian udah keterima nyampe ke universitas di Jepang, itu bisa saja belum tentu bakal melakukan riset ini nanti di Jepang. Jadi nggak apa-apa ya, jadi nanti bisa diubah, jadi belum tentu. Ini lebih untuk menunjukkan bahwa kalian tuh emang bisa melakukan riset yang impactful. Nanti aku ada membagi penjelasan detail di PPT yang terpisah, soalnya menjelaskan tentang research plan ini sangat banyak dan nggak cukup untuk dikasih di satu PPT doang. Jadi placement preference form, jadinya tadi kalau nggak salah udah jelasin ya. Jadi yang ini ada pilihan 1, 2, 3,
unit apa, graduate school apa, sama profesor apa. Jadi di sini kita tuh bakal memilih universitas. Tapi nanti kita jangan takut ya, kita bisa ganti nanti setelah lolos primary screening. Jadi aman. Kita harus bisa mengerti tujuan kita memilih universitas itu apa dan profesor itu apa, seperti five whys tadi. Kalau kita udah bisa menjelaskan itu, kita bisa nanti kalau ditanya di interview gitu bisa dijawab. Jadi di first screening ini prosesnya ini sampai dulu. Kita sekarang lagi di proses ini. Nah, aku punya suatu tips. Sebenarnya ini nih aku di guidelines Max yang di studyinjapan.co.jp itu kurang disarankan. Cuman aku menyarankan untuk mengkontak profesornya sebelum mengapply ke Max. Dan kedutaan Indonesia pun itu mereka mendukung, karena pas aku di interview itu semua orang ditanya, ada satu pertanyaan yang ditanyakan ke semua kandidat, pertanyaan sama, yaitu apa progres korespondensi kamu dengan profesor. Jadi mereka udah nggak apa-apa kalau udah nggak ada profesor. Jadi kita untuk mencari universitas profesor itu ada beberapa cara ya. Bisa langsung pakai research map, jadi melihat tentang risetnya ada siapa-siapa saja, lalu profesornya yang berkecimpung ke bidang itu siapa-siapa, lalu pakai ini untuk universitas ya, bisa schools-nya apa saja. Tapi ini bisa dicek nanti. Nah, jadi setelah kita mencari profesor, kita mencarinya yang cocok, lalu kita akan mengkontak profesor tersebut. Jadi caranya kita akan mengkontak mereka tuh biasanya by email, cuman ini tergantung universitasnya, tergantung sistemnya masing-masing. Jadi tapi biasanya tuh kita ada melampirkan CV akademik, lalu ada research plan, lalu kalau kita nggak ada research plan, kita bisa menggunakan research interest, gitu ya. Ini ada salah satu bukan tips ya, kayak saran ya, kontaknya tuh pas jam kerja di hari kerja, soalnya kita nggak mau memberikan impresi negatif dulu dengan mengkontak mereka di luar jam kerja, soalnya kadang-kadang profesor itu bisa melihat emailnya dari HP gitu, jadi bakal ada motifnya macam-macam, jadi nggak cuma di laptop kantornya gitu. Nah, kalau aku saranin tuh bisa pakai schedule email, jadi kita tuh mengirimnya tuh ke jam 8 atau 9 pagi waktu Jepang. Jadi ntar mereka tuh duduk di mejanya itu, buka laptop tuh langsung ngeliat email kalian paling atas gitu. Nah, ini kita mulai untuk membuat akademik CV. Jadi akademik CV ini beda, sebenarnya nggak terlalu beda ya sama CV profesional biasa. Jadi gunanya CV ini untuk melihat latar belakang kamu dalam untuk melakukan seleksi. Cuman bedanya akademik CV ini, bedanya kita tuh lebih mengedepankan pengalaman riset, lalu pengalaman akademik, jadi pernah sekolah kuliah apa. Kalau kita ada pengalaman profesional tuh boleh dimasukin juga, cuman kita masukinnya yang relevan saja. Lalu kita nanti ini bakal di attach di email profesor, jadi masukin juga apa skill-skillnya. Nah, itu kita juga bisa posisikan kita juga nih sebagai posisi profesornya. Kalau kita melihat CV kita nih merasanya kayak gimana, kayak apakah ada yang bisa apakah yang bisa diperbaiki, apakah ada yang bisa dikembangkan lagi biar bisa membuat CV ini menonjol. Nah, nanti kalau udah membuat itu, kamu melakukan email guys. Kita emailnya tuh aku sarannya jangan buat pakai ChatGPT ya. Jangan, mereka tuh biasanya panjang-panjang banget dan agak gimana gitu kayak kalau bahasanya. Jadi bisa aja pakai kalimat yang biasa, sangat simpel aja. Perkenalkan diri dengan kita, namanya siapa, universitas asal, gelarnya apa. Lalu kita setelah itu kita langsung tunjukin aja tujuan kita tuh mengemail buat apa. Bahwa kita ini mau meminta profesor untuk
join tim riset mereka, untuk join laboratorium mereka di bawah bimbingan profesor, begitu ya. Lalu baru kita di bawahnya kita masukin alasan-alasannya mengapa tertarik dengan lab ini apa. Dan kalau waktu aku mendaftar mengkontak profesor itu, salah satu 5 ways yang saya 5 profesor ini adalah salah satu 5 ways saya mengapa harus profesor ini adalah kayak gue ketemu profesor yang nggak cuman ngomong yang mempunyai afiliasi dengan research institute yang yang bekerja sama dengan perusahaan tempat saya bekerja sekarang. Nah jadi kalau itu saya bisa dibuatin gitu ceritanya ya. Tapi itu kan benar sih, saya kan dikerjanya tuh menggunakan standar Jepang, di mana standar Jepang tuh dibuatnya oleh profesor ini. Jadi bisa langsung dikaitin seperti itu, dibuatnya dalam emailnya. Jadi profesor itu bisa mengerti bahwa profesor ini cocok. Jadi nanti profesornya itu bisa menilai apakah cocok apa enggak. Soalnya kita permainan profesor ini cocok-cocokan ya guys ya. Jadi kalau nggak diterima tuh biasanya ya nggak cocok atau full gitu, atau mungkin profesornya udah tua-tua itu bisa pensiun gitu. Jadi harus dicek juga lah. Nah jadi kalau udah selesai semuanya, dokumen-dokumennya sama yang placement reference form juga, kita bakal siapin, masukin ke amplop dan kirim ke Kritis. Nah nanti ini akan diseleksi dokumen. Kalau lolos bakal lanjut ke ujian tulis. Ujian tulis ini adalah cuma 2 mata pelajaran doang ya untuk research student, cuman tes bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Aku mempunyai tips untuk ujian tulisnya. Aku rasa salah satu yang penting ini adalah untuk fokus ke satu mata pelajaran saja. Kalau kita, jadi kan ada 2 mata pelajaran ya, ada bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Kalau kita mendaftar dengan IELTS atau TOEFL atau TOEIC, saya sarankan kita untuk memfokuskan untuk belajar bahasa Inggrisnya saja. Bahasa Jepangnya sebisanya saja, nggak usah dibelajarin sampai mampus. Kita lebih bagus untuk memfokuskan Inggrisnya kalau kita pakai Inggris, kalau pakai TOEIC gitu, pakai TOEFL. Kenapa? Karena beasiswa Max ini, kedutaan itu memilih nilai orang tertinggi daripada Inggris atau Jepangnya. Jadi bukan dirata-ratain, bukan dijumlahkan, jadi mereka mengambil nilai tertinggi. Jadi contohnya kalau kalian nilai Inggrisnya nilai 100, terus nilai Jepangnya 0, jadi kalian hitungannya di aplikasi tersebut nilainya 100. Sedangkan ada orang lain nih, nilai Inggrisnya 80, tapi nilai Jepangnya 90. Nilai Jepangnya bagus tapi dimasukin ke totalnya, bukan total ya, masuk ke nilai tertingginya itu 90. Jadi hitungannya di bawah sama orang yang nilai 100 tadi. Kalau mendingan difokusin ke satu saja. Nah kalau udah dapat tuh kita nanti akan mengecek soal past paper ujian tahun-tahun sebelumnya. Lalu kita di ujian soal tahun-tahun sebelumnya itu kita menemukan bagian-bagian yang kita paling sulitnya itu apa. Nah kalau kita udah ketemu nih bagian apa yang paling sulit, kita fokus untuk latihan di situ. Terus itu latihan istirahat yang cukup sebelum ujian, jangan sampai sakit. Ini ada pengalaman personal saya sebelum ujian tulis, 4 hari sebelumnya saya DBT, jangan diulangi, jangan seperti saya. Nah ini ada contoh soal ujiannya, ini bisa di-scan, tapi nanti saya juga share ya, ini PPT jadi bisa dicek juga. Lalu ada interview, jadi apa namanya, jadi interview ini di kedutaan besar Jepang di Jakarta saja, offline tatap muka. Jadi kalian rumahnya di Bali, di Sumatera, itu bakal harus terbang ke Jakarta, dan itu biayanya sendiri. Jadi kalian nggak bisa reimburse ke kedubes atau apa. Jadi harus ke Indonesia, ke Jakarta untuk
interview. Sama seperti kalau kita sama kita kalau mau mendaftar mes di Jepang. Kalau kita udah tinggal di Jepang, udah kerja di Jepang sekarang, kita mau ikut proses beasiswa mes di Kedubes Jakarta ini. Jadi kita harus terbang dari Jepang ke Jakarta sejauh itu, guys. Nggak bisa dilakukan di Jepang, itu nggak bisa. Di Jakarta saja. Ya. Waktunya lumayan singkat sih, cuman ada 20 menit, lalu interviewnya 3 orang. Jadi seperti ini, cuman ini ada 2 ya. Jadi bayangin aja, ini ada 1 orang 3. Duduknya kayak gini, lumayan mirip kamu sih. Ya, terus ntar interview tuh biasanya dalam bahasa Inggris atau enggak dalam bahasa Jepang. Nanya-nanyainnya tuh tentang motivasi, technical, bisa juga, tentang research, rencana ke depan, tentang kehidupan Jepang juga bisa. Bisa boleh bawa alat peraga. Jadi ini maksudnya kayak kalian mau menjelaskan tentang research plan kalian lebih bagus tuh bisa. Saya kemarin tuh bawa satu kertas A3 yang isinya tuh ada kayak grafik-grafik gitu sama rumus-rumus. Jadi ini aku ada contoh, ini sangat bagus dari mymathscholarship.com, Profesor Zaki. Bisa dicek ini nanti. Mereka tuh ini punya banyak contoh-contoh, bukan contoh ya, kayak tipe-tipe ujian, tipe-tipe interview, pertanyaan interview itu apa aja yang ada. Nah terus ya, jadi tipsnya itu kita tuh melihatnya tuh dari ini ya. Jadi interviewer itu ada orang profesor tentang prodi Anda dan ada orang kedubes. Dan biasanya prodi profesornya ini belum tentu sama proses dengan itu kalian, sama prodi kalian. Jadi untuk menjelaskannya itu tetap bagusnya untuk menjelaskan secara dengan bahasa yang mudah, yang bisa gampang dimengerti oleh orang awam. Jadi pas masuk ruangan menunduk dulu, lalu menjongkok itu, terus baru kita silakan, baru duduk. Jadi selama interview itu kita mengingat mengawal Sandra. Kita persiapkan jawabannya itu yang simple agar bisa dijelaskan itu biar gampang dimengerti. Jadi orang itu bisa mengerti tujuan akademik kita itu apa, hasil akhir risetnya itu apa, akan menjadi jembatan Indonesia Jepang yang baiknya itu. Segitu. Yang penting dimengerti ya guys. Jadi kita mempersiapkan juga jawaban-jawaban yang sudah menunjukkan bahwa udah pilihan yang apa. Lalu apa yang ingin kita kontribusikan? Jadi beberapa contoh pertanyaan-pertanyaan interview itu kayak gini ya. Ini aku ambil dari website tadi. Kalian kalau mau lihat semuanya tuh bisa, sama apa yang bagus untuk dijawabnya tuh bisa dari situ. Saya pakai itu juga dan sangat bagus ya. Jadi ini juga contoh-contohnya. Nah cuman ini udah. Nah aku mempunyai saran tuh, baiknya kalian juga mempersiapkan pertanyaannya itu kalau ditanyanya tuh yang lain-lain. Jadi expect the unexpected. Jadi pertanyaannya tuh bisa, saya waktu itu ditanya apa hobi kamu di waktu senggang, itu aku kaget itu kenapa ditanya hobi gitu. Jadi ya itu harus dipersiapkan bahwa bakal ditanyain yang belum tentu ada di sini gitu. Selain itu aku juga mempersiapkannya tuh untuk kalian kalau mau nah kita membuat jawaban kita, kalau kita tuh mempersiapkan jawaban, kalau ditanya ini tuh mempersiapkan jawabannya apa, kita jangan hanya mengandalkan beberapa pertanyaan yang kita mempunyai jawabannya yang bagus. Jadi maksud aku gimana ya, jadi salah satu yang pertanyaan ini adalah why do you want to study in Japan, ini kan salah satu doang ya, dan aku tuh membuat jawaban ini super bagus. Aku benar-benar menghabiskan waktu sangat lama untuk menjawab pertanyaan ini, mempersiapkan jawaban. Tapi di interviewnya ini nggak ditanyain, waduh ini gimana, ini nggak ditanyain. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang lain-lainnya saya itu kurasa masih kurang
kuat gitu. Jadi aku rasa kalian jangan mengikuti kesalahan saya, tetapi kalian harus mempersiapkan jawaban terbaiknya tuh untuk semua pertanyaan yang diberikan. Ingat terus strategi dan 5W sekalian. Jangan mengandalkan cuma 1 atau 2 pertanyaan doang. Ya. Oke, kalau udah lolos interview, kalian selamat, kalian sudah lolos primary screening, tetapi perjalanan masih belum berakhir. Jadi kalau kalian lihat di sini, kayak tadi ya, pertanyaannya itu kalian baru nyampe sini, hijau ini, first screeningnya udah lewat. Jadi kalian baru waktunya ini untuk meminta professional acceptance. Jadi kalian dikasih waktu 1 bulan dan sangat pendek ya guys. Lalu kemarin saya tidak mengontak profesor sampai setelah lolos primary screening. Jadi saya tidak mengikuti saran tadi. Jadi saya seperti mengikuti dengan guidelines Max. Soalnya saya mengikuti guidelines Max itu agak takut ya. Jadi saya mengikuti kontak profesornya ini baru pas waktu ini 1 bulan dulu. Dan saya menemukan bahwa waktu Agustus ini ada libur Obon ya di Jepang. Jadi itu lumayan menguras waktu untuk kalian mengontak profesor juga. Lalu kalian sudah mendapatkan LOA, kalian akan mengumpulkan LOA-nya ke dubes. Nanti akan dilakukan secondary screening. Oke, kita secondary screening ini kira-kira adalah background check untuk research student. Itu kira-kira university placement dan secondary screening adalah kalau kalian udah punya LOA, kemungkinan kalian lolos itu udah di atas 99%. Asa untuk rakyat, asa untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Karena proses secondary screening ini untuk research student ini bukan kompetitif. Jadi mereka itu tidak mencari orang untuk diseleksi lagi. Mereka itu cuma mencari apakah kamu memenuhi syarat atau tidak. Lalu apakah kalian pernah melakukan berbuat kriminal atau buat apa itu? Apakah kalian pernah deportasi, pernah overstay? Itu mencarinya itu. Ini aku ada membahas beberapa pertanyaan yang aku dapat di Google Forms. Jadi timeline-nya seperti apa? Kayak seperti tadi ya, persyaratan, kompetisinya bagaimana. Ini aku ada mengambil data dari tahun lalu ya, untuk di Indonesia. Oke. Ini aku rasa tidak mau pendaftar awalnya sekitar 2.000 orang. Ini aku nggak ada angka pastinya, soalnya kita nggak dikasih. Cuman ini benar-benar cocok logi saja. Cocok logi dari melihat cocok logi dari melihat kode ujian itu ada angkanya itu. Dan kita nanya ke orang kedutaan tuh agak cocok logi kira-kira mungkin 2.000-an. Nah, jadi yang lolos dokumen screening dari segini banyak itu sekitar 202. Tahun lalu 202, lalu 202 ini akan mengikuti ujian tulis. Lalu ujian tulisnya lolosnya tuh 58 dari ujian tulis. Jadi 202 turun ke 58 dan ikut ke wawancara. Wawancara yang lolos wawancara 38. 38 ini lanjut ke proses secondary screening dan pencarian LOA. Nih, itu 35 yang tadi. Oh iya, aku gak inget tuh, ada orang beberapa nanya. Kita untuk strategi membuat Max ini, apakah kita harus membuat aplikasi kita itu STEM? Apakah ada prioritas Max untuk mengambil prodi apa? Nah, ini aku ambil data dari 2002. Nah, ini untuk orang yang di Jakarta, jumlah orang yang keterima dokumen screening yang lolos ke proses ujian tulis
Ini bisa dilihat nih, 14, Science 29, Social Studies 32, Others ini benar-benar yang lain-lain segala macam 11, Humanities 12, Engineering 28, Medical Science 29. Jadi sebenarnya aku rasa tidak ada benar-benar nggak ada prioritas sebegitu signifikannya banget. Soalnya nih lihat aja nih, social studies itu lumayan banyak orang yang lolos. Walaupun science sama engineeringnya banyak, tapi art sama humanities itu lumayan. Jadi aku rasa salah satu hal yang beasiswa Max ini istimewa adalah lebih sangat inklusif untuk orang yang non STEM. Salah satunya social studies atau arts bahkan. Nah ini tentang beasiswa Max yang jalur U2U. Karena jadi kurang lebih prosesnya itu mendaftar ke universitasnya dulu. Kalian mendaftar untuk diterima di universitasnya, lalu mereka akan menyeleksi apakah kamu akan dinominasikan ke Max. Jadi masalahnya kalau masalah Max ini sangat berbeda setiap universitas dan setiap fakultas karena mereka mempunyai sistemnya masing-masing. Jadi aku bisa memberikan yang general sih. Waktunya kira-kira Oktober sampai Desember atau Januari itu waktunya gitu. Beberapa univ tuh mempunyai deadline-nya Oktober, beberapa ke November, beberapa Desember, beberapa Januari. Jadi tergantung univ. Lalu setelah itu mereka akan menyeleksi berapa orang yang akan berapa orang yang dinominasikan tuh Februari gitu nggak salah, Maret atau Februari. Tapi itu nggak ada angka yang pastinya. Februari sih biasanya. Nah nanti sekitar Juni apa Juli gitu baru hasil secondary screeningnya keluar dan akan diumumkan oleh universitas. Jadi udah deh selesai tanpa ke kedutaan. Nanti kedutaannya langsung pas buat visa gitu. Oke. Nah ini ada beberapa ini. Ada tes mengenai portfolio yang melamar ke bidang studi desain. Aduh sayangnya saya bukan dari seni atau desain, jadi aku nggak ada masuk portfolio, jadi aku kurang, mohon maaf banget, aku kurang bisa menjawab pertanyaan yang nomor 1. Nah ini yang pertanyaan nomor 2 yang kayak tadi ya, jadi selaras-selarasnya itu nggak harus selaras banget, bisa berubahnya, yang penting masih ada hubungannya, nggak harus sama banget. Lalu apa saja yang menyusunkan? Ini ada nih, ada P1 aku bisa tunjukin di PPT terpisah. Nah ini ya, PDP adalah menyesuaikan riset dengan negara, kebutuhan negaranya sekarang lagi mau apa. Nah cuma Max ini kan mereka tidak, aku rasa Max ini nih kita menyesuaikannya dengan Max ini ingin menjalin hubungan dan menjalin kerjasama antara kedua negara, Indonesia dan Jepang. Jadi kita tuh bisa membuat aplikasi kita, research plan kita sesuai dengan itu. Jadi contohnya kalau saya buat research plan saya itu, walaupun research plan saya itu technical, di teknik sipil, jadi tetapi dibuatin tujuan kita membuat research plan ini di application formnya itu karena agar saya bisa membawa kemampuan ini ke proyek-proyek JICA lainnya seperti proyek Patimban di mana saya kerja sekarang. Nah karena proyek JICA itu adalah proyek kolaborasi antara Jepang dan Indonesia, jadi artinya itu sudah langsung kita anggap sebagai jalin kerjasama di mana Jepangnya bisa mentransfer teknologi Jepang ke negara Indonesia dan Indonesia bisa menikmati hasil dari advancement dari riset tersebut. Nah jadi kita bisa membuatnya seperti itu ya guys ya. Kalau PDP segitu, kalau Max itu berbeda, mereka mempunyai prioritas yang berbeda. Kalau Max itu
Kalau share beasiswa lain tuh ada, seperti yang tadi saya udah jelasin di nomor 1. Fresh grad non pengalaman kerja bisa ikutan Max. Nah ini bisa. Jadi bisa kalian kalau punya fresh grad S1 langsung baru lulus langsung Max itu bisa. Cuma nanti kalian jelasinnya itu, kalau saya itu hitungannya gimana ya maksudnya. Kalau menurut aku pendaftaran Max ini lebih baik kalau kita mempunyai strategi yang bagus. Kalau kita mempunyai strategi yang bagus dari fresh grad itu udah oke. Cuman kalau saya, contohnya saya itu S1 saya itu skripsinya beda dengan apa saya ingin S2-nya. Jadi kalau saya kalau saya putus kan suara saya. Jadi ya aman sih. Oke, jadi tadi fresh grad kalau di beberapa kasus kalau kita mempunyai pengalaman kerja itu bisa menjadi jembatan. Kita bisa menjembatani skripsi yang beda ke topik S2-nya tuh dengan kerja. Contoh saya itu karena saya kerjanya di bidang struktur pelabuhan, jadi saya ingin mengambil S2-nya tentang struktur pelabuhan. Begitu guys. Jadi lebih ke kalau bisa ya bisa, cuman lebih ke strateginya. Ya guys. Apakah buat lingkup ilmu sosial itu perlu level Nihongo yang lebih tinggi? Kalau kalau kita belajar pakai bahasa Inggris, ya enggak bagus ya. Kalau Nihongo-nya lebih tinggi itu tergantung sama universitasnya. Mereka tuh bisa memberikan syarat sendiri. Jadi kalau Max memberikan syarat M2, universitas tuh M1 tuh bisa, dan kalian jadi harus mengikuti syarat dari universitasnya. Oke, lanjutkan guys. Jadi S2, S3 bisa ya. Kalau sudah tinggal di Jepang, apakah bisa apply Max? Ini bisa, cuman ya nanti kalian kalau G2G harus pulang ke Indonesia lagi karena ujiannya harus di Indonesia, wawancara harus di Indonesia, dan bikin visa lagi, harus melepaskan status kerja kalian di Jepang tuh untuk menjadi Zaryukado student, yang dimana itu harus dibikin visanya dari awal di Indonesia, jadi nggak bisa ganti status di Indonesia gitu. Cakupannya UKT, uang pangkal, ya jadi ini udah UKT, uang pangkal, biaya hidup. Apartemen bakal ngambil uang dari biaya hidup, gitu ya. Universal Student ini ya sudah. Nanti kalau kalian sudah lolos ujian wawancara, nanti kedutaan tuh bakal memberikan Excel yang menunjukkan semua universitas yang kalian bisa daftarin. Itu tuh banyak banget dan hampir semuanya, benar-benar semuanya. Sudah aku rasa kayak universitas yang, kecuali universitas bodong ya guys ya. Jadi harusnya ini nggak ada di listnya ya. Nah, cuman kayak universitas tuh ada kok yang kurang dikenal juga ada. Untuk S1, ini yang namanya S1 ya. Kalau S1 sertif bahasa nggak wajib ya, jadi bisa tanpa sertif bahasa. Kalau S2 harus ada kenalan atau rekomendasi di sana dulu nggak sih? Sebenarnya nggak harus, cuman ya nanti kita tuh bakal mengontak profesornya nanti. Jadi kita tuh nanti harus mengenal profesornya. Dari awalnya belum harus ada. IPK tadi 3,2. Setelah lulus apakah ada syarat baru kerja sekian tahun di Jepang? Tidak ada ya, tidak ada ikatan dinas ya. Oke, jadi kira-kira itu saja dari saya. Terima kasih banyak kepada orang yang sudah mendengarkan. Kalau kalian ada pertanyaan apa, kapan saja mau menanyakan saya tentang Max S1, S2, S3, D2, D3 boleh. Mau minta providing dokumen contohnya, atau mengecek mengenai research plan, atau persiapan periode apapun, bener-bener terserah mau nanya apa tentang pesawat, aduh bisa, lain-lain boleh. My DM is always open. Terima kasih banyak guys. Thank you. See you in Japan. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Sebelumnya makasih banget
untuk pemaparannya yang sangat detail dan lengkap dan sangat update juga. Jujur benar-benar lengkap banget sih tadi, kayak insightful banget. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang di dikumpulin kemarin itu semuanya langsung terjawab ya. Kira-kira ini kebetulan masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Kira-kira mau coba langsung dijawab aja atau nanti aja pas secara asinkron? Boleh? Oke. Saya cek aja sekalian biar jelasinnya langsung ngomong aja. Oke. Kebetulan Saya izin matiin ya. Oke. Kebetulan tadi udah dikumpulin sama Kak Clarissa. Sebentar, aku coba ambil dulu ya. Ini aku taruh di kolom komentar. Nah, itu yang dari Kak Clarissa. Wah, oke, mereka kemarin. Iya, ternyata banyak banget, antusias sekali. Oke, saya bisa mereka dorong notifikasi. Oke, saya bisa saya skin aja nih biar bisa melihat apa yang saya jawab ya kontennya. Oke, kelihatan nggak layar saya? Nggak ada manusia di sini. Sebentar. Oke. Tuh. Terlihat, Bang. Oke. Mungkin untuk pertanyaan yang 4 itu udah terjawab semua sih tadi. Oh ya, Jadi ini udah. Ini itu juga udah tadi. Kalau you tergantung ini tergantung unit sih. Ada yang online, ada yang offline. Balik lagi ke kebijakan gitu yuk. Ya. VN-nya sudah di Jepang. Beberapa ini tergantung univ juga. Contohnya sampai satu universitas beda fakultas itu bisa sangat berbeda. Contohnya saya. Todai. Contohnya itu, saya. Iya, di Todai fakultas agrikultur, fakultas pertanian, mereka memprioritaskan untuk orang yang sudah tinggal di Jepang untuk U2U. Contohnya pertanian Todai, ya S2 ya. Tapi untuk engineering Todai yang benar-benar cuma nyebrang Yayoi ke Honggo doang, mereka tidak boleh untuk orang yang sudah tinggal di Jepang. Teknik sipil itu orang udah tinggal di Jepang nggak bisa untuk mendaftar U2U. Gitu ya. Nah ini sistem interviewnya tergantung. Biasanya kalau interview, kalau harusnya ada di online bisa, mungkin online bisa offline itu bisa aja. Jadi memang benar-benar itu ya, tergantung. Oke. Untuk next G2G, katanya research plan yang menguntungkan kandidat untuk diterima lebih tinggi. Katanya yang objektif research plan-nya menguntungkan dua negara. Apakah benar? Ya, menurutku benar ya. Jadi aku rasa baiknya kita membuat research itu nggak harus secara tersurat ditulis, tetapi yang lain tersirat aja. Jadi kita tuh membuat rencana kita melakukan apa dengan riset ini ada hubungannya untuk kontribusi di Indonesia dan Jepang. Jadi gitu ya, jika benar topik seperti apa yang baik, karena kadang masalah penelitian itu lingkupnya terbatas. Kalau rumus sosial, aku waktu itu nah contohnya aku ada teman aku yang sekarang udah di Jepang, dia topik yang dia ambil adalah migrasi imigran atau pekerja migran Indonesia. Jadi itu bisa topiknya kan langsung mencakup dan berhubungan dengan Indonesia dan Jepang sekaligus. Bagaimana sustain proses mendapat LOA setelah screen tadi? Apakah sulit? Apakah sama dosen yang suka riset? Oh ya, ini aku bisa gitu. Apa namanya? Nah, ini proses mendapat LOA itu bakal berbeda setiap univ karena mereka akan mengeceknya satu-satu. LOA kalian mereka akan mempunyai sistem sendiri. Jadi prosesnya itu secara garis besar
kita meminta persetujuan profesor, lalu kita mendaftar ke international office dari graduate school-nya dengan mengirimkan scan dari dokumen-dokumen primary screening kita yang sudah dicap oleh kedubes. Jadi kan kita mengirimkan dokumen kita untuk mendaftar pertama kali ya. Nanti kalau kita lolos pewawancara, nanti kedutaan itu akan mengecap dokumen tersebut dengan cap kedutaan. Dan nanti dokumen tersebut akan dipakai untuk mendaftar LOA universitas. Hitungannya, aduh sulit ini, aku gak tahu cara menjawabnya gimana ya, soalnya ini agak relatif juga. Aku rasa kalau kita mempunyai riset yang cocok itu harusnya aman, karena kita tuh benar-benar nyari yang ilmunya cocok. Karena kalau kita mau mendaftar universitas di Jepang ini, yang lebih penting itu adalah profesornya, karena hitungannya adalah secara garis besar yang lebih berkuasa itu profesor. Jadi kalau kita profesor sudah menerima, itu hitungannya kalau mendaftar LOA-nya tuh sisa formalitas doang, karena profesor sudah menerima. Lalu ya nih apotekisnya itu untuk kebetulan Kak Wise ini udah sama Kak Van ini sama-sama award di Max juga dari tahun-tahun sebelumnya. Itu ngebantu menjawab aja. Oh bisa ganti ya, bisa ya berarti. Bisa Max juga. Aksul gitu ya. Ya udah kalau gitu. Kalau gitu. Oh itu yuk. Oh nanti saya sebagai Indonesia juga sih nanti. Iya betul, nanti visinya dihaluskan dulu. Iya. Cara mempersiapkan ujian tulis sama wawancara bagaimana? Tadi aku rasa itu sih lebih mempersiapkannya tuh memfokuskan satu pelajaran. Wawancara kita bisa mempelajari, kita bisa melakukan mock interview. Kita melakukan mock interview itu bisa mempersiapkan mental kita juga, biar kita kalau ditanya hal yang berbeda itu kita bisa udah kebiasa. Pikiran kita tuh udah dilatih gitu untuk membuat jawaban-jawabannya gitu. Jadi itu bisa dilakukan mock interview. Lalu secondary screening, cara mempersiapkan buat secondary screening yang baik. Ini aku rasa karena secondary screening itu sudah hitungannya tidak kompetitif, jadi kita tuh cuma mempersiapkan untuk mencari LOA saja dengan kita mencari profesor. Apakah LOA bisa cari lebih dari 3? Nggak bisa ya guys, kita LOA nanti setelah primary screening, pencarian LOA itu bakal dibatasin dalam sekali kontak itu maksimal 2 univ, dan ya 2 univ atau 2 profesor, 2 kali kontak. Kalau itu setelah itu kita nggak bisa ngekontak lagi kecuali sudah ditolak. Jadi maksudnya di sini adalah kita tidak boleh ada lebih dari 2 standing application. Jadi maksimal 2. Jadi ini hitungannya kalian tuh tidak boleh diterima 3 LOA itu dilarang, nggak boleh. Kalau ditolak dari 3 univ yang ditulis di forum aplikasi itu boleh ganti. Jadi kalian bisa cari univ lain tuh boleh, nggak harus sama persis, karena nanti kalian LOA-nya bakal dikirim juga dan listnya tuh bakal diupdate, kalian bisa ganti. Cara kontak dari profesor yang baik ini kita rasa, aku ada PPT lain sih, aku bisa tunjukin juga nanti. Oke ya, satu sebenarnya boleh banget nih Kak Riri. Oke. Tadi Terus beasiswa wajib bahasa Jepang nggak ya? Yang saya tahu dari teman saya katanya nggak ada bahasa Jepang. Betul ya, nggak harus bahasa Jepang. Bisa pakai bahasa Inggris. Saya oke. Bisa demonstrasi jadi tidak semua kegiatan proses lolos saya pulang Indonesia dengan proses studi betul pagi ya guys ya, jadi belum semua. Oke, gitu ya, tidak sih, tidak ada banyak orang lagi tidak punya cerita. Oke, cuma saya kurang tahu apa yang menarik itu. Oke. Maksimal pendaftaran ini 0 hari. Jadi hitungannya nih, ini ada itu sih, ada contohnya sih. Nanti bakal ditulisin di kedutaan tuh. Ini aku share screennya yang entire screen aja dah. Nah, terus, nah ini ada ditulisin nih guys, di research.
Nih, usia maksimal ini dan ditentukannya sesuai ini. Lahir pada atau setelah 2 April 1992 gitu ya guys ya. Oke, lanjut. Nah tadi kita mintanya ya. Apakah ada yang lebih umur dari 94? Salah satu yang aku tahu tuh mungkin aku belum ngecek yang lain ya. Cuman salah satu yang aku ngecek tuh adalah Tokyo Metropolitan University. Mereka tuh adalah salah satu yang universitas scholarship yang direkomendasikan universitas yang random itu aku melihatnya belum ada ketemu minimal umur maksimal umur, jadi aku rasa itu bisa pakai itu. Oke, untuk riset student syarat IPK itu sangat mengikat sekali ya, secara dari dulu secara mundur setelah ya saya sayangnya untuk yang G2G ini benar-benar mengikat guys, Mutlak. benar-benar tidak non negotiable untuk yang IPK ini benar. Ini sih ya. Biasanya dapat LO dari profesor, apakah pakai wawancara juga dengan profesor dengan anak-anaknya? Biasanya iya, biasanya. Tapi nggak selalu. Kadang kalau nggak pakai wawancara tuh bisa aja, tapi biasanya iya. Iya, tapi profesornya langsung betul. Itu profesor wawancara dengan profesor bukan dengan pihak univ biasanya. Oke, beasiswa selanjutnya, langsung. Iya, biasanya bisa. Pertanyaan dari profesor, besar research plan. Tergantung profesornya sih. Biasanya research plan tentang rencana-rencana ke depan juga bisa, kayak yang lain-lain juga bisa tentang hal-hal itu. Skill ya nih juga nih, apakah bisa skillnya tentang teknikalnya atau apapun ya, ini oke banget dari jawab. Kalau ngerjain tes tulis bahasa Jepangnya sebisanya, tapi saya tahu jawab PTN berapa, saya sekarang saya nggak punya sertifikat jawab PT. Pas saya daftar itu saya baru selesai Nina yang satu buku paling pertama, dan jadi pas ngerjain tes tulis bahasa Jepang sebisanya itu bener-bener cuman bisa nulis yang bener-bener gampang-gampangnya doang. Terus sama yang bagian bokainya itu aku bisa baca karena aku bisa nebak-nebak pakai bahasa kanji-kanjinya, mungkin aku tahu gitu pakai bahasa Mandarin. Cuman jadi masih hitungannya masih sekitar N5-an lah pas aku daftar waktu itu. Tapi itu pun orang sebelah aku itu kayaknya bahasa Jepangnya lebih rendah, benar-benar ngasal semuanya, dan dia lolos ya sampai sekarang, dia keterima di Kyoto University, aman dia. Jadi benar-benar nggak harus pusingin ya bahasa Jepangnya ya menurut aku ya. Ya ini beda jurusan tapi linear, nggak akan diuji. Nah ini hitungannya aman sih karena linear. Biasanya beda jurusan itu bisa aja terjadi, kayak contohnya di Jepang itu prodi arsitektur itu sangat teknikal, dan kalau di Indonesia itu teknik sipil itu belajarnya hal yang arsitektur belajarin di Jepang juga. Jadi kalau saya masuk ke arsitektur itu bisa, walaupun beda jurusan tapi karena linear itu bisa. Kita harus mengambilnya yang teknikal, karena kalau kita ambil desain itu agak susah. Oke, menjawab itu namanya itu apakah G2G ya, itu mah ya itu saya ngeliat yang Amin Selisek semua background aku jadi conversion. Aku tuh kalau kemana tuh sisek full stack developer atau data science, apalagi kan sekarang udah ada generative AI. Kalau menurut kakak di era sekarang yang udah banyak dibantu generative AI kayak gini, bidang yang paling worth it didalami buat S2 atau karir Jepang apa ya? Ini kayaknya lebih ke jurusan komsa ya yang bisa jawab dari aku. Saya ini sepertinya udah dijawab sih sama Kak Wise ini. Wah mantap. Sama aku nggak ada skip apapun. Saya dulu pas seleksi cuma M5 doang, nggak punya LPT, tapi ini tentang itu. Oke, ini ngomongin hal lain. Kalau nggak lulus secondary screening ini biasanya paling sering itu kalau nggak dapat LOA sama sekali, paling mungkin itu paling tinggi kemungkinannya. Jadi kalau kalian tidak mendapatkan LOA
itu kalian bisa menuliskan nama 3 universitas dan 3 profesor yang kalian belum pernah kontak sama sekali. Lalu nanti Max akan berusaha sebisa mungkin untuk memasukkan Anda ke sana. Cuman ini tidak dipastikan ya. Masih bisa aja gagal kalau nggak dapet profesor, nggak dapet LOA. Jadi hitungannya tidak dilanjutkan pendaftarannya. Jadi biasanya itu paling seringnya. Selain itu ya biasanya orang mempunyai statement palsu kayak aslinya umurnya berapa tapi dibilangin umurnya masih 20 tahun gitu or something, biasanya kayak gitu. Oke. Kak, apakah dengan jurusan yang sedikit diminati baik untuk menjenjang S1 S2, apakah peluang untuk mendapatkannya akan jauh lebih rendah atau lebih tinggi? Mengingat bahwa Jepang juga sangat ketat untuk pembelian kandidat atau mahasiswa. Jurusan yang sedikit diminatinya kayak gimana ya? Mungkin aku rasa kalau bisa dikomunikasikan bahwa bagaimana jurusan ini itu bisa membantu Lebih dan risetnya itu bisa membantu kontribusinya tuh ada yang bisa orang mengerti berdampak. tujuannya ini untuk apa. Iya, berdampak itu aku rasa masih oke. Tadi ada statistik 3 orang yang galancu dari state LOA. Betul, ini karena gagal mendapatkan LOA ya guys. Kalau gagal dapat LOA, alasannya apa? Paling sering Nggak itu cocok. tuh nggak cocok, lalu profesornya mau pensiun, jadi mereka udah nggak menerima mahasiswa lagi, atau labnya full. Paling seringnya itu. Jadi itu harus dicari profesor lain kalau nggak bisa menerima. Oke, kalau gitu kan. Skor IELTS-nya berapa? Saya IELTS-nya, malu saya. Saya lebih dari 7,5. Iya. Ini udah aman ya, udah sampai bawah. Apakah boleh share cara bridging pengalaman penelitian S1 ke penelitian riset sudah sampai? Oh ya boleh. Jadi tahun lalu tuh pas saya menentukan saya ingin membuat risetnya tentang apa, saya itu sengaja saya melihat pengalaman saya sekarang lagi di kerja teknik sipil di pelabuhan. Jadi saya langsung tahunya saya pengen membuat riset saya tentang struktur pelabuhan juga. Nah, lalu saya tengah mikir nih tentang pelabuhan ini, saya bisa mengapply pengalaman saya itu di bagaimana. Salah satu yang saya bisa gunakan itu adalah pengalaman saya di pembuatan dermaga. Pembuatan dermaga itu menggunakan struktur beton, di mana pembuatan pengecoran di bawah laut itu sangat susah untuk di quality control. Jadi bisa saja timbul crack-crack kecil. Nah, jadi kita membawa pengalaman-pengalaman tersebut tentang ke riset-riset apa yang sudah dilakukan sekarang. Nanti aku bisa bagikan apa aku sekarang riset aku sekarang. Maksudnya PPT itu research plan di project saya. Jadi kita itu melakukan literatur review pertama dengan mengeneral di topik yang general, lalu kita pas sudah tahu mengambil topik yang spesifiknya apa, ini aku download topik apa ya. Nah, kalau kita udah mendapatkan topik yang PPT pakai PPTX aja dah. Atau PDF itu lebih bagus. Mungkin besar nih filenya, jadi maaf ya guys kalau filenya besar. Oh enggak deh, aku kirim linknya aja ya. Jadi bagus kalau aku kirim linknya. Nah, jadi kalian udah nentuin business plan-nya tuh, jadi aku menentuin dari topiknya tuh aku langsung sengaja mau mencari business plan tuh yang sesuai dengan
pengalaman aku di pelabuhan. Nah, lalu itu kita langsung membangun tuh satu persatu. Dari mengapa kita pengen meriset tentang hal ini, karena yang kayak tadi itu, kita selama ngecor dermaga itu susah untuk dilakukan quality control karena harus seorang diver untuk diving ke bawah, dan itu pun susah. Ini kita share ya, ini lumayan banyak nih, ada 78 slides dan isinya tulisan semua, tapi kalian bisa ngecek. Dan itu ini kan komen, oke, ini boleh bikin komennya, copy link, aku share di sini ya. Ya, jadi kayak gitu sih. Jadi bisa diceknya dari pengalaman itu kayak contohnya. Ini ya. Tadi aku ngomong nggak sih? Iya, yang bagian itu. Oh, ini. Nah ya, aku lewat pengalaman kerja ya. Kalau pengalaman S1 ke pengalaman riset ya, kalau beda, kalau sama ya kan bisa. Kalau selinear ya bisa dibawa ke situ. Cuma kalau beda itu aku harusnya bisa dicari alasan yang lain. Cuman itu tuh bisa beda-beda setiap tergantung prodinya juga. Oke, dalam bentuk desain, DKV atau animasi, sorry. Oh, lanjut. Oh iya. Iya, sampai nomor ini ya. Oke. Oh iya. Oh, kalau jurusannya lebih sedikit di mana berarti? Aku rasa bisa kok. Bisa. Karena aku kenal ada orang yang DKV, 2 orang lolos tahun ini. Ya, pertanyaannya dia membuat game karakter desain malahan. Itu bisa kok. Yang penting aku belum sempat nanyain dia ngebikin strateginya tuh kayak gimana, kayak rencana risetnya ini mau dibawa kemana dan segala macam. Itu aku belum pernah menanyakan secara detail. Cuman dia bisa. Oke, Kak Uri, apakah ada pengalaman riset non skripsi? Ada ya guys, saya enggak, sorry, non skripsi ya? Nggak ada, saya cuma skripsi doang. Jadi saya nggak ada, dan skripsinya pun itu beda sama saya rencana risetnya. Jadi itu bagus, ada. Kalau ada tuh bisa bagus, cuman kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Bukan berarti kalian harus ada publikasi, nggak harus ya. Kalau ada bagus, tapi kalau nggak ada nggak apa. Apakah personal experience not exactly from course job? Aku rasa bisa dipakai. Bisa di bridge experience. Kayak cuman ini yang secara konkretnya ya bakal diseleksi oleh nextnya ya, sama kedutaan ya. Kalau waktu itu aku pernah harus apa ya? Biasanya tuh ada kayak pengalaman, dari pengalamannya tuh pengalaman kerja. Apa ya? Pengalaman kalau non kerja ya, pengalaman jalan-jalan kah maksudnya, atau oke, sorry, maaf ya. Oke, bagi pengalaman atau rekomendasi, maksudnya apa ini? Ada rekomendasi maksudnya untuk cari topik riset. Mungkin maksudnya yang belum pernah buat riset di luar skripsi kali ya. Kalau ini basic cari topik riset, aku rasa bisa yang pakai ngecek di ini ya. Bisa cari tren sih biasanya. Iya, bisa. Ini aku udah menjelaskan ya. Ada dari awal. Ini aku ngejelasin yang research plan ini. Cuman ini lumayan banyak. Memilih research plan, memilih bidang, melakukan literatur review awal, lalu kita melakukan literatur review terfokus. Ini nih 4 bab pertama ini nih kita mencari topik. Jadi aku rasa bisa. Untuk research plan apakah harus detail? Cara apa? Atau sudah ada datanya pakai software? Mesti sih. Kalau menurut aku sih iya sih lebih baiknya. Baiknya. Menurut aku, jadi kalian tuh hitungannya sedetailnya tuh kalian udah tahu bakal melakukannya tuh apa. Melakukan softwarenya itu ada apa tuh, aku rasa udah bagus untuk dimasukin namanya, lalu dijelasin. Jadi nggak cuma jargon, tapi masukin juga aplikasi ini akan
dipakai untuk memilah data contohnya atau apa gitu. Oke, boleh nih aku nanti coba temennya nih aku harus kabarin dulu biar aku minta izinnya dulu kalau dia mau aku undangin. Aku lebih ke 3D designer dan portfolio-nya udah ada lumayan banyak. Oh iya, salam kenal. Oke. Ya, guys. Oh iya, sama aku kirimin juga ini yang untuk research plan. Research plan. Lalu oke, terus gue pengen share yang kalau nggak salah udah ya ini udah bersih. Ini aku ada beberapa yang di hide ya, ini bisa dicek juga ini guys. Yang kayak contohnya tuh beberapa universitas yang cara mengkontak profesornya dan cara mencari LOA-nya ya. Ini itu beberapa universitas ada, cuman harus dicek lagi ke universitas masing-masing soalnya mereka beda setiap universitas dan setiap fakultas itu cara mengontak dan cara mencari apa namanya buat LOA-nya. Wah, ini ada orang lebih research plan-nya boleh banget nih. Wah. Kalau mau dicek juga. Makasih banyak. Izin lihat ya, penasaran. Oh, ini U2U ya, soalnya ini aku lupa kasih tahu kalau G2G itu maksimalnya 2 halaman ya guys. Kalau ini U2U kan universitas sendiri kan mempunyai sistem, jadi mereka bisa aja lebih nggak apa-apa. Jadi harus ngecek universitas. Kalau G2G harus 2 halaman. Gitu. Jadi guys, keren banget. Sama kalau aku notice kayaknya spasinya lumayan ya, 1,5 poin ya. Kalau Ini sama punya ini Kak Uri, kalau nggak Ini salah aku satu spasi. enggak, aku 1. Mepet. Oh ya guys, aku lupa mau ngasih tips guys. Untuk research plan, kan kalau yang G2G itu maksimal 2 halaman. 2 halaman ya. Nah, tapi kalau kalian punya satu referensi kayak daftar pustaka, 2 ilustrasi gambar-gambar, 3 bisa atau tabel timeline pendaftaran timeline riset kayak semester 1 melakukan apa, semester 2 apa itu bisa ditaruh di halaman tambahan. Jadi tidak termasuk di halaman 2 itu tidak termasuk ya. Jadi kalian bisa yang 2 halaman itu untuk badan research plan-nya doang. Yang 3 itu bisa jadi appendix atau jadi lampiran gitu ya. U2U ini bukan enggak ya, on bisa tergantung univ ya. U2U tergantung univ aja. Enggak. Biasanya online sih. Iya. Ya kali harus ke Jepang Lingkoi. Tapi bisa aja. I don't know. Tapi balik Sekarang lagi tahu ke biasanya kebijak. univ yang aneh-aneh. Ya contohnya ya Todai sipil sih. Nah, iya. Kalau sih Todai sipil, kalau Todai sipil U2U nggak ada interview malahan. Iya, tapi harus dari Indonesia. Nggak terima yang udah di Jepang. Oh, sepertinya pertanyaannya udah selesai sih. Nanti kalau misalkan kira-kira itu guys seriesnya. Iya. Kira-kira kalau masih ada pertanyaan lagi,
nanti bisa langsung ditanyain aja secara DM ke kontak yang tadi udah disampaikan ada di Iya. PPT ya. Aku screenshot ini aja soalnya lucu karena ini biru Paiman. Mungkin sementara itu aja kali ya yang So ini ada apa? This is topik menunjukkan data satu paper. Wah, baru tuh ada masalah gini menarik. Ya. Sebelum tahu. Ya, sebelumnya makasih banyak untuk pemaparannya hari ini ya Kak, dan juga untuk udah dijawab juga semua pertanyaannya dengan lengkap dan jelas. Ya, mungkin untuk sesi malam ini kita tutup ya. Sebelumnya Iya. terima kasih untuk teman-teman semuanya atas kehadirannya, juga buat mungkin yang tadi juga awardee yang lain udah bantu ngejawab juga. Ya semoga nanti teman-teman yang kira-kira daftar Max, baik itu jalur U2U atau G2G atau bahkan yang masih undergraduate, itu bisa diberikan kelancaran dan bisa lolos. Amin. Oke. Terima kasih banyak guys. Otsukare-sama deshita. Oh iya, tadi kalau lihat lihat ininya, lihat apa namanya? Lihat latar belakangnya Bang Painan keren banget sih.